Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Rina Parlina MBA selaku Koordinator Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada dosen pembimbing PKL saya yaitu Bapak Ringga Sentagi Asa SPD MKOM dan juga Bapak Fauzan Fadlullah SAK MKOM selaku dosen penguji seminar PKL saya. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adnan Kasofi SPD MBA yang telah menjadi mentor saya selama magang di Universitas Binawan. Sebelum saya masuk ke bagian presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Risma Dwiana Hendita dengan NIM 17106230057 dari program studi Bisnis Digital angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan dari seminar magang saya dengan judul Seminar Magang sebagai UI Designer di Universitas Binawan. Di sini ada overview terkait apa saja yang ada di dalam presentasi laporan ini. Yang pertama itu ada profil mitra, kemudian ada pendahuluan, lingkup kerja, hasil pekerjaan, kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir ada lampiran. Jadi di sini ada profil singkat dari mitra yang telah melaksanakan kerjasama magang dengan saya selama kurang lebih 4 bulan ini, yaitu Universitas Binawan. Jadi Universitas Binawan itu sejarahnya dulu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan yang didirikan pada tahun 2001 oleh almarhum Insinyur Saleh Al-Waini dan juga Hajah Aida Amir Balwil dan bertransformasi menjadi universitas pada tanggal 24 Juli 2018. Nah, Universitas Binawan ini merupakan institusi pendidikan multidisiplin yang berlandaskan pada pilar virtus, internasional, dan juga digital. Nah, Binawan ini mengusung visi besar untuk menjadi pusat pendidikan tinggi unggulan yang berdaya saing global dan terdepan di Indonesia pada tahun 2028. Guna merealisasikannya, Binawan ini telah menjalankan misi strategis yang diantaranya itu adalah fokus pada penyelenggaraan Tridharma yang bermutu, kemudian perluasan jejaring kemitraan berskala nasional hingga internasional, kemudian penerapan tata kelola organisasi yang transparan dan kredibel, serta komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan akademik yang prima bagi seluruh mahasiswa maupun mahasiswinya. Di sini ada struktur atau organigram dari Universitas Binawan, di mana itu dikepalai oleh Yayasan Binawan, kemudian lanjut ke jajaran rektor dan juga direktorat yang berjumlah 7. Nah, di antara 7 direktorat tersebut, saya melaksanakan magang di Direktorat PSI. Jadi, Direktorat PSI itu adalah Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi. Nah, di dalam Direktorat PSI ini terbagi menjadi dua, yaitu Direktorat Perencanaan dan juga Sistem Informasi. Di bagian perencanaan sendiri, kurang lebih tugasnya itu menyusun berbagai rencana strategis universitas, seperti RKAT, terus habis itu IKU atau indikator kinerja utama. Sedangkan di bagian sistem informasi sendiri nanti terbagi juga menjadi 3. Yang pertama itu ada bagian tim administrasi yang mengelola layanan informasi mahasiswa seperti Siakat dan Helpdesk. Kemudian ada tim IT support, serta ada tim application yang berfokus pada pengembangan produk digital universitas termasuk website dan platform lainnya. Nah, saya sendiri khususnya berada di tim application sebagai UI designer yang juga bekerja sama dengan tim front end dan juga back end. Di sini ada organigram dari Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Binawan yang dikepalai oleh Direktur PSI-nya yaitu Bapak Adnan Kasofi dan juga berbagai jajaran staf lainnya di dalam tim perencanaan dan juga sistem informasi. Lalu di sini ada pendahuluan, jadi latar belakang saya dalam melaksanakan magang ini berangkat dari kebutuhan untuk menghubungkan ilmu yang telah saya peroleh selama berkuliah dengan praktik nyata di dunia kerja, khususnya di bidang UI UX yang saat ini semakin relevan dalam transformasi digital. Nah, melalui kegiatan PKL di Universitas Binawan sebagai UI designer ini, saya ini berkesempatan menerapkan kemampuan perancangan antarmuka atau UI interface untuk mendukung pengembangan berbagai produk digital kampus yang user friendly sekaligus memperoleh pengalaman kerja yang profesional, pemahaman alur kerja, dan juga bakal keterampilan yang lebih siap digunakan di dunia industri ke depannya.
Berikut di sini ada tujuan dan juga manfaatnya. Tujuannya kurang lebih adalah saya ingin memenuhi persyaratan wajib pelaksanaan PKL atau magang dari program studi bisnis digital FEB UNJ, kemudian menerapkan ilmu metodologi dan juga keterampilan UI UX yang saya peroleh saat perkuliahan ke dalam proyek nyata, kemudian untuk memperoleh pengalaman praktis terkait alur kerja, UI dan juga pengembangan produk digital di lingkungan kerja yang profesional itu seperti apa. Nah, manfaat yang diharapkan adalah agar saya dapat menambah pengalaman nyata dalam menerapkan teori UI UX sekaligus melatih keterampilan teknis saya yang juga dari para profesional yang ada di lingkup Universitas Binawan, khususnya di Direktorat PSI dalam perancangan UI, kemudian membantu mendukung perancangan UI dan pengembangan inisiatif produk digital di lingkungan Universitas Binawan dan juga menjadi bahan evaluasi untuk saya sendiri untuk melihat relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang pengembangan produk digital. Kemudian di sini metode pelaksanaannya saya lakukan dengan 3 metode. Yang pertama itu observasi, di mana saya itu melakukan pengamatan langsung terhadap ekosistem produk digital di Universitas Binawan, termasuk meninjau interface yang sudah ada, memetakan alur navigasinya, dan juga memahami kebutuhan target pengguna sebagai dasar dalam perancangan desain saya. Kemudian partisipasi, di mana saya itu terlibat aktif dalam proses benchmarking, pembuatan UI kit, hingga pembuatan interface design yang high fidelity dan juga prototipe yang interaktif menggunakan Figma. Nah, proaktif ini dalam melakukan inisiasi atau inisiatif diskusi project setiap harinya. Nah, kemudian ada evaluasi di mana saya itu melakukan penilaian berkala terhadap fungsi dan juga estetika desain melalui diskusi staf feedback dari mentor dan juga pimpinan PSI, lalu menggunakan hasilnya untuk perbaikan agar desain yang saya kerjakan itu lebih tepat sasaran dan juga mudah digunakan. Berikutnya di sini ada lingkup pekerjaan saya selama melaksanakan magang di Universitas Binawan. Yang pertama itu adalah menyusun dan mengelola UI Kit Universitas Binawan untuk menjaga konsistensi visual. Jadi UI Kit sendiri ini adalah kumpulan dari warna, dari font, dan juga dari card, kemudian ada juga dari icon-icon yang nantinya itu akan menjadi bahan agar desain dari keseluruhan website atau desain aplikasi yang saya kerjakan itu memiliki suatu konsistensi visual. Jadi tidak ada yang berubah atau tidak ada warna yang berbeda dengan satu dan lainnya. Kemudian merancang hi-fi atau high fidelity design template untuk beberapa produk digital universitas, kemudian mengembangkan desain menjadi prototipe yang interaktif dan juga membuat media desain grafis pendukung untuk kebutuhan operasional Direktorat PSI, seperti saya misalnya membuat PowerPoint, membuat video YouTube tutorial untuk mirroring atau casting Windows ke TV tanpa kabel atau wireless. Kemudian saya juga membuat desain-desain seperti banner dan lain sebagainya. Berikut di sini ada timeline dari pekerjaan saya. Yang pertama itu saya melakukan redesign interface WhatsApp chatbot Universitas Binawan yang dilaksanakan dari tanggal 19 Februari hingga 24 Februari. Kemudian desain template BWise atau Binawan Web Integrated Smart Ecosystem dari tanggal 17 Maret sampai sekarang dan juga 20 April sampai 30 April untuk pengerjaan dashboard IKU. Kemudian ada redesign UI AI Note Taker dari tanggal 8 Mei sampai 12 Mei dan juga desain template SSO atau Single Sign On Binawan dari tanggal 1 Juni hingga 8 Juni. Nah, hasil pekerjaan saya di sini overview-nya adalah saya sudah menyelesaikan WhatsApp chatbot tagihan UKT, kemudian BWise sendiri karena BWise ini merupakan proyek jangka panjang sehingga proyek ini beberapa kali harus dipending terlebih dahulu sehingga mengedepankan prioritas proyek yang lebih urgent terlebih dahulu. Kemudian dashboard IKU juga sudah selesai, AI Note Taker sudah selesai dan juga SSO sudah selesai. Yang pertama, project pertama saya yaitu adalah redesign WhatsApp chatbot tagihan UKT. Jadi, WhatsApp chatbot sendiri ini adalah layanan blessing pesan otomatis yang berbasis WhatsApp yang digunakan untuk membantu penyampaian informasi tagihan UKT kepada mahasiswa secara lebih tepat, praktis, dan terpusat. Jadi kurang lebih ini seperti email blasting tapi melalui WhatsApp. Jadi nanti itu WhatsApp chatbot ini akan mempermudah Direktorat Keuangan dan juga PSI dalam memonitor tagihan UKT mahasiswa serta data-data lainnya. Nah, kemudian di dalam proyek ini saya itu menyusun ulang interface desainnya itu dari dan juga page flow-nya
agar chatbotnya ini tuh lebih sederhana, rapi, dan mudah dipahami. Lalu saya menyesuaikannya melalui beberapa revisi berdasarkan arahan mentor hingga menjadi desain final yang siap di-develop. Nah, di sini ada desain sistemnya dan juga di sini ada link langsung ke Canva-nya untuk melihat desainnya. Selanjutnya di sini ada video singkat mengenai prototipe yang telah saya lakukan. Di sini semua button-nya sudah bisa dilihat akan kemana, sudah ada alur page flow yang jelas. Selanjutnya masuk ke project kedua yaitu desain template Bewise dan juga dashboard IQ. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bewise sendiri itu adalah project jangka panjang yang dimana di dalamnya itu akan ada sangat banyak sekali layanan ataupun service website yang akan dimasukkan sehingga menjadi suatu ekosistem yang terpusat. Jadi uh, uh, kurang lebih Bewise itu adalah web yang terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan dan juga modul digital kampus maupun direktorat dalam satu platform. Nah, di dalam BY sendiri ini juga dimasukkan salah satu modul yaitu namanya IQ. Nah, di dalam IQ sendiri, IQ itu ada sebuah dashboard di mana dashboard ini nanti akan dilihat sebagai overview dari kinerja berbagai direktorat maupun kinerja universitas di dalam satu tampilan yang sudah divisualisasikan agar para pemegang atau pemangku kepentingan itu bisa membuat keputusan lebih lanjut. Nah, di dalam proyek ini saya itu mempelajari referensi dari kebutuhan sistemnya, kemudian menyusun UI kit-nya kembali, merancang text flow-nya, dan juga mengembangkan desain template device-nya. Kemudian dashboard IQ-nya ini saya buat agar tampilannya itu menjadi lebih rapi, kemudian lebih konsisten, dan juga dapat dipelajari dalam bentuk prototype. Nah, berikut ini ada desain sistemnya yang bisa dilihat. Dan juga di sini ada video singkat terkait prototype, demo prototipenya. Di sini menu drop down-nya sudah bisa diklik dan juga sudah interaktif semua untuk template-nya. Jadi nanti tinggal dimasukkan database-nya oleh tim backend sehingga menjadi tampilan dashboard IQ yang lebih terpadu dan juga siap digunakan dan juga siap untuk go live. Baik, berikutnya masuk ke project yang ketiga yaitu redesign interface AI Note Taker. Jadi AI Note Taker sendiri ini adalah platform berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu proses transkripsi dan juga perangkuman hasil rapat secara otomatis melalui voice recording. Jadi sehingga nantinya AI Note Taker ini memudahkan pencatatan notulensi rapat di Universitas Binawan. Nah, sebenarnya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan para sekretaris maupun orang-orang yang nantinya akan membuat notulensi dari rapat. Nah, di dalam proyek ini sendiri saya ini hanya menyesuaikan warna tampilan dan juga dari homepage-nya agar selaras dengan identitas visual Binawan. Karena ini merupakan aplikasi yang simple dan juga tidak terlalu digunakan oleh banyak orang. Nah, serta saya itu juga menyeragamkan ikonnya pada tombol dan juga menunya agar tampilannya itu menjadi lebih rapi, konsisten, dan juga nyaman digunakan oleh usernya meskipun usernya itu hanya satu atau dua orang. Nah, di sini ada desain sistemnya, di mana ada contoh kasar dari aplikasinya sebelum saya redesign interface-nya. Nah, kenapa di AI Note Taker sendiri itu saya tidak membuat prototipenya, karena ini merupakan proyek cepat yang memiliki urgensi atau prioritas yang tinggi, jadi harus segera selesai dan saya juga hanya ditugaskan untuk menyesuaikan saja, bukannya mengubah keseluruhan page ataupun keseluruhan sistem fungsi interface dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian project yang terakhir yang saya kerjakan yaitu adalah desain template SSO atau single sign-on. Nah, single sign-on sendiri ini adalah sistem autentikasi terpadu yang memungkinkan Civitas Akademika Universitas Binawan untuk mengakses berbagai layanan sistem informasi kampus hanya dengan satu akun. Jadi istilahnya seperti kita ini ingin masuk ke kantor dengan satu kartu saja, maka kita sudah bisa mengakses toilet, mengakses tempat kerjanya, mengakses kantin dan lain sebagainya. Nah, gambaran SSO kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam project SSO sendiri, saya ini lagi-lagi menyusun hi-fi atau high fidelity interface desainnya itu secara menyeluruh menggunakan UI kit yang sudah dibuat sebelumnya.
Sehingga nantinya antara BWise, SSO itu akan memiliki ada standarisasi visualnya atau konsistensi visualnya. Nah, seperti yang dilihat di sini, kemudian saya juga merancang beberapa halaman utamanya serta modals atau pop-up card-nya itu agar nanti hasilnya itu lebih konsisten, rapi, dan juga siap diintegrasikan oleh developer. Nah, di sini ada gambaran dari desain sistemnya. Kemudian di sini ada demo prototipenya dari SSO yang sudah saya kerjakan. Di sini semua modal saya juga sudah siap, semua buttonnya juga sudah bisa dilihat akan lari kemana flow-nya atau alurnya, sehingga ini sudah sangat siap digunakan atau di-develop. Nah, selanjutnya di sini ada hambatan dan solusi. Nah, yang pertama hambatan yang saya alami selama magang itu adalah bagaimana cara saya beradaptasi di awal terhadap ritme kerja yang profesional. Mungkin ketika saya masih berkuliah atau mempelajari mata kuliah UI UX, di situ dosen memberikan fleksibilitas di mana deadline itu tidak terlalu cepat atau tidak dibutuhkan hasil yang sempurna, tetapi di dalam dunia kerja profesional justru hal tersebut adalah menjadi sesuatu yang menuntut sebuah hasil yang akan yang harus segera bisa digunakan gitu oleh banyak user dan juga dengan tenggat atau deadline yang cukup sempit sehingga saya harus menyesuaikan ritme kerja saya dan juga ekspektasi dari dunia kerja. Nah, selanjutnya itu adalah di dalam Direktorat PSI sendiri belum pernah ada yang namanya UI UX designer sehingga saya ketika saya mengalami seperti kesulitan atau membutuhkan saran atau saya ingin mengetahui sesuatu, saya terkadang harus mencari informasinya sendiri atau saya harus berdiskusi terlebih dahulu dengan mentor saya. Nah, di situ jadi saya memiliki hambatan terkait ilmu yang saya dapatkan itu uh, kadang tidak selaras karena dari tim application sendiri mengerti seperti tim front end dan juga back end tidak terlalu familiar dengan penggunaan Figma sehingga saya beberapa kali harus belajar sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah saya itu beraktif berkoordinasi dan juga meminta arahan mentor secara berkala. Jadi saya itu memberitahu kalau misalnya saya menginginkan ilmunya juga dan segala macam ya. Kemudian mentor itu nantinya akan memfasilitasi saya dengan sebuah misalnya modul pembelajaran Figma atau memberikan saran-saran kepada saya di mana saya harus belajar yang baik. Nah, kemudian saya juga meminta evaluasi apakah hasil belajar saya ini sudah tepat ataukah hasil yang saya lakukan untuk praktik itu sudah bagus. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran mandiri seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Saya mencari modul-modul, mencari course-course atau kursus-kursus gratis. Saya juga mencari tahu dari materi-materi yang sudah diberikan saat saya masih kuliah sebelumnya di mata kuliah UI UX. Jadi sehingga seluruh gap ini perlahan-lahan bisa saya tutup sehingga sekarang saya mulai bisa beradaptasi dengan ritme kerja dan juga lebih lihai dalam menggunakan aplikasi Figma dan juga menerapkan teori-teori dari UI UX secara lebih maksimal. Baik, jadi kesimpulannya adalah kegiatan PKL di Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi atau Direktorat PSI Universitas Binawan ini telah memberikan pengalaman kerja di dunia profesional bagi saya. Nah, melalui pekerjaan berbagai proyek, mulai dari WhatsApp chatbot, BeWise, Dashboard IQ, AI Note Taker, hingga SSO, saya ini memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja desain yang sistematis itu seperti apa, pentingnya teamwork dan juga mentoring. Kemudian saya juga menjadi memiliki kemampuan beradaptasi di tengah alur kerja yang profesional. Sehingga kegiatan magang ini menunjukkan bahwa kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan itu sangatlah relevan dan juga dibutuhkan dengan kebutuhan industri sekaligus menjadi bekal penting bagi saya sendiri untuk terus berkembang sebagai seorang UI designer yang lebih profesional dan siap menghadapi dunia kerja. Kemudian berikut ini ada saran bagi prodi bisnis digital, yaitu yang pertama untuk meningkatkan porsi praktikum pada mata kuliah UI UX, terutama yang berkolaborasi langsung dengan mitra profesional maupun non-profesional. Kemudian memvariasikan metode PJBL atau Project Based Learning agar mahasiswa dapat mengeksplor minat dan pengetahuan baru. Dan yang terakhir yaitu untuk menyusun panduan kompetensi kerja khusus bagi mahasiswa yang peminatannya untuk UI UX agar target kerjanya itu lebih jelas dan terukur.
Kemudian di sini ada lampiran saya selama magang, ada lampiran bimbingan dengan mentor, lampiran bimbingan, dan juga saat saya melaksanakan magang di Universitas Binawan. Nah, baiklah, mungkin kurang lebihnya, sekian, presentasi dari seminar magang saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.